Kalau kita datang ke rumah orang itu biasanya kulonwun, mau bertemu dengan yang punya rumah. Nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah, langsung obrak-abrik rumahnya. Itu nggak bisa. Itu aja logika. Kalau kita memakai akal sehat dan otak waras, itulah dasarnya mengapa kita bisa marah. Bukan malah kita jadi bengong karena orangnya masuk menyelinap aja begitu caranya. Ini perlu kita berdiri dan menolak dan menahan supaya dia jangan sampai semena-mena seperti itu. Teman-teman semua, gambaran menyebut. Jadi ini sekarang proses. Ya, ini belum selesai. Kita tetap ini pantau ya. Jadi kan dukung Galarua, bukan hanya sekedar kita ngomong, tetapi dua hal ini harus kita lakukan bersama, ngomong dan action. Ya, kalau cuma salah satu kurang efektif. Dukung Galarua, karena ini pergerakan juga tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kita nggak perlu takut. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya ya, Galaksi. Silakan Galaksi. Ya, shalom Pak Santiamer. Salam saudara-saudara sekalian. Salam, Pak. Ini memang merupakan satu masalah utama yang fundamental yang perlu kita sikapi secara tegas. Dalam artian bahwa masalah hak-hak asasi manusia ini bukan hal yang baru. Walaupun baru menjadi hangat dan sensitif di Indonesia, tapi di dunia, di tingkat PBB, itu hak-hak asasi manusia itu sudah diakui dan dianut dan sudah merupakan pegangan manusia sedunia, bahwa hak-hak asasi itu adalah hak yang kita sudah terlahir bersama dengan itu. Jadi itulah sebabnya nggak bisa ditolak hak asasi itu. Ini yang perlu kita sadari secara bersama, supaya kita jangan ketinggalan kereta. Karena kita ini takut karena nggak tahu persis bagaimana ini posisinya masalah hak asasi ini. Ini bottom line-nya yang harus kita sadari secara penuh sehingga kita punya keberanian dalam langkah berikutnya untuk mengklaim hak-hak itu supaya bisa ditegakkan. Tapi kalau kita malah mengkeret seperti kalau anjing dipukul lalu terkaing-kaing, itu akhirnya akan begitu terus. Tapi kalau dipukul terus langsung menggigit, itu baru bisa terjamin hak-hak asasi itu. Karena kita berdiri tegak lurus di atas hak-hak asasi yang kita sudah dilahirkan bersama dengan keberadaan kita itu. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghormati anugerah Tuhan itu sebenarnya itu kesalahan kita sendiri. Ini yang penting perlu kita sadari dan selanjutnya harus kita sikapi secara tegas supaya kita menerima penghormatan dan kesegalan yang merupakan hak kita. Jadi bukannya kita minta-minta dihormati atau dan segala macamnya, kagak. Tapi itu adalah sikon yang sebenarnya yang harus ada di antara kita. Dan terus terang aja, banyak umat Islam juga nggak ngerti. Ya misalnya saja di dalam masalah campur tangan masuk gereja dan melarang ibadah. Dari hal yang paling minim saja, kalau kita datang ke rumah orang itu biasanya kulonwun, mau bertemu dengan yang punya rumah. Nggak bisa langsung masuk ke dalam rumah, langsung obrak-abrik rumahnya. Itu nggak bisa. Itu aja logika. Kalau kita memakai akal sehat dan otak waras, itulah dasarnya mengapa kita bisa marah. Bukan malah kita jadi bengong karena orangnya masuk menyelinap aja begitu caranya.
Ini perlu kita berdiri dan menolak dan menahan supaya dia jangan sampai semena-mena seperti itu. Ini yang perlu kita sadari bersama. Yang perlu kita lengkapi diri kita secara bersama, baik individu maupun secara bersama, itu harus kita sadari dulu. Kalau nggak mengendap di dalam kesadaran bawah sadar kita, maka kita akan takut. Itulah intinya ya, yang perlu kita sebarluaskan di keluarga kita, di kumpulan doa kita, di dalam kebaktian kita, dan sebagainya. Baik di sosial media maupun di media terbuka, dimanapun ada kesempatan, itu harus kita suntikkan. Harus kita dengung-dengungkan dan kita kobar-kobarkan. Supaya otak yang mampet itu bisa terbuka, baik yang bagi sebelah kita sendiri maupun di sebelah di sana begitu. Ini yang penting, yang perlu kita artinya anut secara bersama supaya jangan sampai setiap kali ada masalah kita yang jadi korban, kita yang ditindas, kita yang kelindas. Inilah bottom line-nya yang harus perlu kita sadari. Kira-kira begitu, Pak Santiago. Baik, terima kasih Pak Galaksi. Jadi teman-teman ya, ini saya sampaikan informasi yang tanggal 24 itu kita, ini kalau ke Sekretariat Negara ini, ke Presiden ini dibikin boxnya sendiri, tapi kita sudah berikan terus Menko Polhukam, Mendagri, Menak, Ketua MPR, Ketua DPR, itu yang tanggal 24 hari Jumat. Kemudian tadi Kapolri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Nah, ini perlu saya sampaikan ya teman-teman ya. Kenapa Galarua harus melakukan ini seperti orang bodoh dan tidak ada kerja? Nggak apa-apa dibilang orang bodoh. Tetapi ini adalah konstitusional. Tujuannya begini, ketika nanti ada penyimpangan proses hukum yang dilakukan mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, itu kan Pak Adi nanti kita minta pendapat, ini bagaimana nih Pak Adi? Ini sesuai dengan semestinya atau ada penyimpangan ini? Nah, kan Pak Adi akan memberi, lawyer kita akan memberi pendapat hukum ini sebenarnya begini, walaupun misalnya udah putusan pengadilan. Maka ya kita sudah memperkirakan apa penyebabnya ini. Maka atas dasar itu kita pun akan bertanya nanti kepada pimpinan mereka di Jakarta, ini kok jadi begini Pak? Kita akan terus kejar itu pimpinannya. Apa begini? Nah, itu akan nanti kita viralkan. Itu tujuan daripada surat ini. Ya, kok begini putusannya, kok begini? Nah, biar aja terus gitu. Bahkan sampai ke Presiden, apa begini? Nah, itu tujuan daripada surat ini, sehingga dengan bukti ini nanti kita akan bertanya, kami Pak sudah bermohon supaya begini, tetapi faktanya di lapangan begini, berarti Bapak tidak mengawasi. Nah, kita sudah bisa berbicara lebih leluasa dan lebih keras atas nama rakyat yang tergabung di dalam Galarua. Nah, kita bisa bicara. Ya, kalau saya bisa bicara, seperti tadi di kepolisian, saya ribut di kepolisian. Ributnya apa? Begini, saya kalau menghantar surat dari Galarua ya kepada orang-orang yang dihargai lembaga tinggi negara, saya bikin itu di dalam map yang bagus. Ya. Ini map kita ini nih. Ya. Map yang bagus. Ini map kita ini. Ini nih. Ya, mapnya nih. Jadi kalau mau di Sekretariat Negara, Menko Polhukam, Kemendagri, Menak, DPR, MPR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, tidak masalah. Mereka terima kasih, bagus sekali Pak. Oh ya bagus. Tetapi karena di dalam kita sebutkan itu Sumpah Pemuda dan lain sebagainya tentang Galarua, ya kita sekalian promosi lah. Di kepolisian bilang, Pak, ini harus dibikin dalam amplop. Loh, ini saya menghormati Bapak Kapolri loh. Kenapa harus dalam amplop? Itu SOP. Begitu dia bilang SOP, Pak, bagus itu kan saya masuk ke rumah Bapak, saya masuk ke wilayah Bapak, wajib saya mengikuti apa yang menjadi aturan di sini. Tapi Bapak di sini hanya ngomong SOP. Mana? Kenapa Bapak tidak cantumkan di sini kalau begini? Dari mana orang tahu? Ya,
Saya bilang ya Pak Polisi ini citranya udah jelek loh di mata masyarakat. Saya ini Pak memperjuangkan citra polisi. Tetapi Bapak perlakukan saya begini, ya betul kata orang, bahwa memang polisi jelek, saya bilang. Pak jangan begini, ya begitulah. Bapak suruh saya harus bikin amplop, beli amplop di koperasi. Terus kalau saya membuat kepada Kapolrinya tulis tangan itu hormat atau tidak? Itu etis enggak itu tulis tangan, saya bilang. Hukumnya apa? Jadi Bapak jangan main-main sama saya. Ini rakyat Pak ya, rakyat. Bapak itu pelayan rakyat. Nah, saya berani ngomong begitu, tetapi bukan kita yang memulai. Itu satu. Yang kedua, saya selalu bertanya, ini pelajaran bagi sharing lah ya, bukan pelajaran. Saya akan selalu bertanya, ini kapan surat saya ini akan bisa ditindaklanjuti? Kapan saya? Oh, ada yang bilang kalau di Kapolri 1 minggu. Ini lucu-lucu. 1 minggu. Di depannya itu saya tulis 1 minggu. Sini 1 minggu, sini 2 minggu. Aneh-aneh kan? Inilah negara kita ini. Di Kejaksaan Agung kapan? 2 minggu. Saya tulis 2 minggu ya, 2 minggu. Dia lihat itu. Di Menko Polhukam berapa hari? 3 hari. Ini semua 3 hari nih Pak. Beda kan? Menko Polhukam 3 hari, Mendagri 3 hari, Menak 3 hari, MPR 3 hari, DPR 3 hari. Kenapa bisa beda begini? Nah, itu lain soal lah. Ini untuk pengetahuan tambahan kita aja. Jadi begitu Bapak Ibu, kita berhadapan dengan pelayan rakyat ini. Itu kan pelayan rakyat. Tapi kalau begini kan kita yang melayani mereka. Ini adalah bukti-bukti. Nggak urusan. Kalau saya nggak urusan, ini kan saya tulis 2 minggu. Anda bilang 2 minggu mana? Ini. Jadi kita selalu berdasarkan fakta. Ya, boleh kita marah tapi harus didukung fakta. Kalau kita marah tidak didukung fakta, emosional nanti bisa jadi backfire. Oke, Yosua TM silakan Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.